Nah, kalau PKI dengar marah sekali dia, aduh. Sakitnya bukan di sini Bu, di sini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, kalau PKI dengar marah sekali dia, aduh. Sakitnya bukan di sini Bu, di sini. Aduh, sayang sound system begini kawan. Ini yang datang bukan kalian. Masya Allah, habis menakul. Udahlah, ikuti aja apa yang ada. Yang ketiga, padahal panjang ini, tapi potong-potong singkat-singkat lah. Siap-siap mobil Mir, jalan kita. Sudah dihidupin. Belum tahu ya waloni kalian. Yang ketiga, bisa kuatil ahliyah, kedermawanan orang-orang kaya. Kalaulah negara ini peduli, orang-orang kaya peduli dengan umat sesama Muslim. Tetangganya mau mati lapar, dia hanya berkunjung ke Mekah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Tetangganya mau mati lapar, dia nggak peduli. Nah, banyak kan? Sawitnya berhektar-hektar, karetnya berhektar-hektar. Saya tanya tadi, apa mayoritas pekerjaan umat di sini? Petani, Ustaz. Petani itu lebih kaya daripada pegawai. Petani itu lebih kaya daripada pejabat. Petani itu adalah orang yang memerintahkan dirinya sendiri mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergi ke Eropa, dia pergi keliling dunia, orang saudaranya sendiri dibiarkan kelaparan. Datanglah serigala berbulu domba, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, baptislah kalian dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Murtadlah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesama Muslim sudah saling tidak peduli. Lihatlah kiai besar yang datang, sound sistemnya begini. Malu-maluin. Allahu Akbar. Yang datang ini bukan mualaf, bukan. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya nggak ada yang bujuk masuk Islam. Ini Islam asli yang datang. Allahu Akbar. Antum yang mualaf. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Yang datang ini adalah muhtadin. May yahdillahu fa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jadi rupa-rupanya sound system ini harus begini. Bu, kayak bisik-bisik sama bapak aja di kamar. Jadi kesimpulannya gini Bu, ibu kalau sama suami di kamar, anak-anak enjoy aja di luar. Betul? Artinya persoalan negara ini sudahlah, kalianlah yang urus, pejabat pemerintah termasuk camat. Besok kita yang ke kebun silakan ke kebun, yang pegawai disiplin ke kantor, tentara disiplin ke markas, polisi silakan urus diri untuk urus masyarakat. Semua kita sibuk dengan kesibukan kita. Masyarakat nggak usah campur urusan orang tua. Pemerintah juga nggak usah campur urusan masyarakat, termasuk urusan daripada agama. Kalau pemerintah sudah intervensi agama, awas hati-hati. Awas, bahaya. Justru yang menertibkan dunia ini adalah ulama. Islam ini agama yang penuh dengan kedamaian. Dulu saya waktu masih pendeta, saya anggap Islam ini agama teroris. Ketemu orang berjenggot, saya bilang ini teroris. Itu waktu saya kafir dulu. Inilah. Sekarang saya pakai jenggot, bukan teroris.
Ketemu orang pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Sekarang saya pakai sorban, bukan taplak meja. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan umat Islam. Tuduh menuduh, hakimi menghakimi. Saya baru lihat WA dari orang yang mengirim saya. Ada seorang pejabat yang baru dilantik menteri. Padahal tanggal berapa itu saya lihat mereka duduk di tangga istana, 34 orang. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang duduk di tangga istana ini diberi hikmah oleh Allah untuk mampu menuntun bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan bangsa ini, kita doakan negara ini. Kita tidak disuruh dalam ajaran Islam untuk mendoakan orang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad saba'an usullahi fil ardi." Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja ia mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi orang zalim jangan didoakan umur panjang. Kalau sudah jelas-jelas zalim, doakan supaya cepat mampus. Betul apa betul? Siapa yang zalim itu? Dia sendiri yang tahu siapa. Agama Islam tapi suka-suka menjelekkan orang zalim atau zalim itu? Zalim atau zalim? Bu, di luar sana banyak sekali motor. Di luar sana banyak motor, banyak mobil diparkir, rumah bagus-bagus ya, biar di tengah hutan. Tanaman-tanaman sawit, tanaman-tanaman karet, jabatan pangkat tuh yang duduk di depan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil berpangkat semua, berkedudukan berkasta-kasta, berlapis-lapis aset harta yang Allah berikan. Kenapa? Karena melekat di dalam diri kita keberkahan agama Islam. Lalu setelah antum menjadi pejabat, antum menjadi seorang terpandang Abdul Nas, antum mulai menindak, menuduh-nuduh saudaramu muslim. Allahu Akbar, dosa apa ini ya Allah? Jaga. Pemerintah harus lebih respect. Pemerintah harus lebih hormat kepada mayoritas umat Islam kalau negara ini mau jadi baik. Saya bukan ulama, sekali lagi saya orang dari kafir, tapi saya cinta agama ini. Masa saya dari kafir saja cinta? Antum yang dari nenek moyang Islam suka menjelek-jelekan orang. Rangkul anak saya di rumah, kalau salah nggak ada saya main tangan, saya panggil. Ada yang laki-laki tidak mau sholat, saya panggil, Jakaria sini kau, kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau tidak sholat subuh? Ngantuk Pak, besok jangan lagi ngantuk ya, disiplin kamu ya. Kalau kau tidak disiplin, saya tidak kasih makan kamu dalam rumah. Besok pagi dia bangun, tapi saya tidak pernah menampar atau memukul. Ini belum apa-apa kita, Masya Allah. Di bulan Ramadan kemarin berdarah-darah kita hanya karena kepentingan politik. Ini yang kumpul ini kan pasti ada cebong, ada juga kampret ini. Kemarin saya pun kemarin kampret. Ngapain bohong-bohong? Memang betul. Saya pilih Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah kalah. Apa yang kita pertengkarkan, kenapa kita berkelahi, itu terus dibawa-bawa kemana-mana sampai hari ini. Sudahlah, sudah duduk di tangga istana, cebong dan kampret sudah selesai, si kampret ke dalam. Ngapain kita ribut lagi? Bersatu kita menjalin ukhuwah Islamiyah, menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan. Pak Jokowi tinggal berpikir bagaimana ekonomi ini diperbaiki. Pak Prabowo masuk ke dalam istana, ribut masyarakat. Ustaz, bagaimana itu Pak Prabowo sudah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi? Loh, apa salahnya beliau orang Indonesia?
beliau kesatria, pejuang, mantan Kopassus, jiwanya militer. Saya anak tentara, tahu bagaimana jiwa seorang militer, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan mengabdi kepada Pak Jokowi, bukan, mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Bisa suaranya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang keempat adalah bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Pak Camat, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 4 poin yang menjadi pilar kekuatan kita untuk menatah dari jauh masa depan bangsa dan memperkokoh kekuatan akidah Islam di masa datang. Ingat baik-baik wahai jamaah, hancurnya kalau Islam ini sudah retak, agama ini sudah tidak lagi ada girohnya, maka tumbuhlah kehancuran bangsa ini. Masya Allah, bukan karena pemberontakan masyarakat, tidak. Kita sudah mencoba kemarin di Monas, kumpul berjuta-juta di Monas. Apa hasilnya? Yang dihasilkan adalah pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan, kematian di mana-mana. Stop. Saya nggak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Menegakkan agama ini tidak perlu personal. Menegakkan agama ini perlu profesionalitas, mampu membaca jejak-jejak politik di masyarakat. Yang saya sangat takutkan, bangsa ini kalau mayoritas sudah diselewengkan hak-haknya, yang saya takutkan ada satu persoalan yang tidak pernah tercatat dalam Quran dan hadis. Yang ditakuti di dalam Islam ini bukan doanya kiai, bukan doanya ustaz, bukan doanya ulama. Yang ditakuti dalam Islam ini sesuai hadis Nabi SAW adalah bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Dia terkapar di emperan-emperan toko, dia menangis di bawah pohon-pohon sawit. BPJS naik, ibu melahirkan, anaknya meninggal dunia, dipikul, tidak ada ambulans yang mau bawa. Masya Allah. BPJS juga dinaikkan 100%. Tidak ada di Al-Quran dan hadis mengatakan hati-hatilah dengan doa sang ustaz, doa ulama, doa kiai, doa buya. Enggak, di dalam hadis yang jelas doa orang-orang miskin, haknya ditindas, dia menangis, maka ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah, bencana dan musibah hadir bagi bangsa. Itu yang saya